PGD Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab soal UAS keterampilan berbahasa Indonesia. 1. Jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah khususnya kelas rendah. Menurut referensi jurnal Arum Ratnaningsih, teknik mendongeng bagi siswa kelas rendah yaitu teknik mendongeng menggunakan media konkret cocok diterapkan untuk rentang usia kelas rendah. Teknik mendongeng menggunakan media konkret meliputi boneka tangan, wayang bergambar, menggambar di papan tulis, drama, boneka, gambar 2 dimensi, papan bergambar, flipchart bergambar, dan gambar timbul styrofoam. Teknik mendongeng menggunakan media digital cocok diterapkan untuk rentang usia kelas tinggi. Teknik mendongeng menggunakan media digital yang meliputi penggunaan PowerPoint dan video audio visual. Teknik mendongeng menggunakan media lisan melalui retorika mendongeng cocok diterapkan untuk semua rentang usia sekolah dasar. 2. Bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah? Menurut jurnal Mazda, Satria Kurniawan, Okto Wijayati, Santi Hermawati, langkah menerapkan keterampilan produktif di kelas rendah adalah peserta didik pada kelas rendah terkadang dalam berkomunikasi masih menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dapat dijelaskan bahwa guru selalu membiasakan peserta didik untuk berbicara di depan kelas untuk mengenalkan anggota keluarga. Menurut Hamroni, untuk berbicara di depan kelas untuk mengenal strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru kelas 1, 2, dan 3 memiliki strategi tersendiri. Keterampilan reseptif. Anak sudah mulai terbiasa mendengar dan menyimak bahasa maupun ucapan yang diucapkan pada lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Yang ketiga, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Yang pertama, deskriptif. Paragraf deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Paragraf deskripsi ini menggambarkan suatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Contohnya, spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan propaganda. Bisa juga berisi berita yang ingin disampaikan kepada khalayak umum. Spanduk digunakan sebagai media informasi yang dibuat dengan menggunakan cat atau bisa juga dengan sablon dan cat mesin. Biasanya spanduk dipasang membentang di tepi jalan agar mudah dibaca dan dilihat oleh masyarakat yang lewat di jalan tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman yang serba modern juga berpengaruh pada spanduk, di mana saat ini keberadaan spanduk justru semakin populer dan ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Tak hanya itu, pembuatan spanduk juga lebih cepat, bahkan ada yang hanya dalam hitungan jam saja. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan perusahaan atau bisnis yang ingin mempromosikan produk atau jasanya pada masyarakat. Sebagai media promosi, spanduk tentunya tak hanya berisi tulisan saja, melainkan juga biasanya gambar, perpaduan warna, tulisan dan gambar pastinya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk membacanya, sehingga informasi yang terdapat pada spanduk bisa tersampaikan dengan baik. Naratif. Paragraf naratif adalah karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Ciri-ciri paragraf naratif sebagai berikut. Yang A, mementingkan urusan waktu maupun peristiwa.
dalam karya fiksi, cerpen, novel, roman, dan non-fiksi, biografi, sejarah, promosi. C. Berusaha menjawab apa yang terjadi. Penyusunan paragraf naratif menentukan produk yang akan dipaparkan, menetapkan sasaran pembaca. C. Merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema atau secara urut. D. Merangkai menjadi satu paragraf padu. E. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan target pasar. Argumentatif. Paragraf argumentatif adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf argumentasi yakni untuk meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Teks yang terdiri atas paparan alasan dan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan, ditulis dengan maksud untuk memberikan alasan, memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Paparan ini lebih sulit dari paparan lainnya karena memerlukan bukti yang meyakinkan sehingga pembaca terpengaruh dan membenarkan gagasan, pendapat, sikap, dan keyakinan kita. Berikut adalah ciri-cirinya. A. Menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. B. Memerlukan fakta untuk membuktikan berupa gambar atau grafik. C. Penutup berisi kesimpulan. D. Mengandung data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. E. Penjelasannya disampaikan secara logis. Penyusunan. Yang A. Menentukan lebih dahulu produk dan topik argumentasi yang akan disusun. B. Menentukan tujuan penulisan argumentasi. C. Mencari bahan yang cukup dan dapat dikembangkan dari topik yang telah dipilih. D. Menyusun kerangka-kerangka berdasarkan topik dan tujuan. Persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Paragraf persuasif merupakan sebagian dari macam-macam paragraf atau jenis-jenis paragraf yang berisi ide, gagasan, atau pendapat penulis disertai imbauan atau ajakan kepada orang lain, di mana penulis mengharapkan adanya sikap motorik berupa gerakan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam paparannya, dan pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, biasanya disertai penjelasan dan fakta atau bukti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan dan merangsang emosi. Ciri-cirinya: A. Bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. B. Persuasi bertolak dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah, harus menimbulkan kepercayaan para pembaca. D. Dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. E. Sedapat mungkin menghindari konflik. F. Memerlukan fakta dan data. Keempat, kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesatuan berbahasa dalam pembelajaran. Kesatuan berbahasa atau bertutur mencerminkan dalam tata cara berkomunikasi secara verbal serta berkomunikasi merujuk kepada percakapan lisan dan penuturan. Kesantunan verbal perlu dijaga terutama pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya menyampaikan ide dan pikiran. Ketika berkomunikasi, seseorang juga harus memperhatikan tata cara berbahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup. 5. Bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena dua hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Pembelajaran kontekstual ini berpangkal pada kekuasaan otoritas.
otoritas tertinggi adalah teks dan di bawahnya adalah penerjemah teks. Metode ini mengandalkan teks atau buku-buku sebagai sumber primer referensi dan bahkan sebagai satu-satunya alat pelajaran. Pengetahuan dipahami sebagai suatu yang statis, kebenarannya bertumpu pada teks. Dalam proses pembelajaran, guru memegang peran sentral sebagai satu-satunya tita penerjemah teks. Oleh karenanya, pengetahuan dalam konteks ini bukan sebagai sesuatu yang dialami ataupun dirasakan, tetapi sebagai realitas terberikan oleh teks. Berbeda dengan metode kontekstual, metode ini melibatkan pengalaman praktis sebagai saran memahami dan menemukan ilmu. Teks hanya referensi yang harus didialogkan dengan pengalaman praktis. Pengalaman dapat berupa pengalaman yang dialami secara langsung, hingga dengan melibatkan persoalan yang nyata. Metode pembelajaran kontekstual melibatkan penalaran siswa terhadap realitas kekinian. Siswa dilibatkan sebagai subjek yang mengalami, menemukan, dan menganalisis. Oleh karena itu, metode itu mensyaratkan wacana yang dibedah adalah representasi dari persoalan-persoalan hidup yang dialami secara bersama. 6. Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Referensi Jurnal Ahmad Sijajar Faris Fauzi Almu. Pemanfaat media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak, yaitu media tradisional dapat digunakan sebagai proyeksi penguat adat, sebagai alat pendidik, serta dapat digunakan sebagai alat pelaksanaan dan pengendalian sosial agar norma masyarakat tetap dipatuhi. Contoh, kelompok media tradisional seperti ludruk, kentrung, dan wayang kulit merupakan sarana yang dapat digunakan untuk pendidikan, khususnya keterampilan menyimak. Yang kedua, media berbasis teknologi, yaitu dalam keterampilan menyimak dengan menggunakan media animasi audio visual. Siswa sekolah dasar umumnya menyukai cerita anak yang bersifat fiksi atau khayalan, dan fantasi dapat membawa pikiran dan jiwa anak memiliki imajinasi terhadap cerita anak yang dibawanya. Penggunaan media animasi audiovisual dalam pembelajaran menyimak dapat dijadikan media untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 7. Jelaskan teknik membaca puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Teknik membaca puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi, yaitu tekanan adalah keras lembutnya pengucapan bagian ucaran tiap kata dalam puisi. Intonasi merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan puisi, sama seperti unsur-unsur lainnya. Intonasi juga tak kalah penting. Ini karena intonasilah yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi dan akan memberikan keindahan pada puisi yang dibaca. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam penyampaian tiap kata, maka posisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Mengucapkan bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa harus jelas. Jeda adalah waktu hentian sebentar dalam ucaran ketika membaca puisi. 8. Jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Menurut referensi Jurnal Cakrawala, Pendes Wina Dwi Puspitasari, guru harus memperagakan dan memperkenalkan kepada
perannya, sementara siswa yang lain menjadi penonton dengan tugas-tugas tertentu. Guru harus memilih masalah yang urgent sehingga menarik minat siswa. D. Guru harus dapat menceritakan peristiwa yang akan diperankan sambil mengatur adegan yang pertama agar siswa memahami peristiwanya. E. Guru memberikan penjelasan kepada pemeran dengan sebaik-baiknya agar mengetahui tugas perannya, menguasai masalahnya, dan pandai berekspresi maupun berdialog. F. Siswa yang tidak bermain peran menjadi penonton yang aktif. G. Setelah bermain peran mencapai situasi klimaks, maka harus dihentikan agar kemungkinan pemecahan masalah dapat didiskusikan secara umum. H. Sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi dilakukannya tanggung jawab. 9. Jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Menurut referensi jurnal Mazda, Satria Kurniawan, Oktowijayanti, Santi Hawanti, kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di kelas rendah yaitu konsentrasi belajar peserta didik masih rendah, kurangnya penguasaan kosakata, peserta didik belum dapat membaca, peserta didik belum dapat menulis dan mengenal huruf, dan peserta didik kesulitan dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Kendala pembelajaran di kelas yaitu kurangnya konsentrasi peserta didik. Konsentrasi peserta didik sangat pendek, artinya mereka mudah pecah konsentrasi jika ada hal lain yang lebih menarik atau justru pembelajaran yang kurang menarik. Yang kedua, kurangnya penguasaan kosakata peserta didik. Keterampilan berbicara peserta didik kelas rendah khususnya kelas 1 dan 2 masih kurang dikarenakan peserta didik belum menguasai banyak kosakata dan masih banyak peserta didik yang penguasaan kosakatanya masih rendah sehingga sulit untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Peserta didik kesulitan dalam menulis. Peserta didik khususnya kelas rendah belum dapat menulis dengan baik dan belum dapat menggunakan tanda baca dengan tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.